Tujuh Salapan Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Rahayuddin di 7 Salapan Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial pada rekan-rekan guru, atau ini terkhusus untuk siswa-siswi atau murid yang pada bulan September dan Oktober tahun 2021 ini akan melaksanakan asesmen kompetensi minimum atau asesmen nasional. Jadi seperti apa AN dan AKM tersebut. Jadi dalam video ini saya akan memberikan tutorial bagi semua untuk ayo kita mencoba untuk melakukan uji coba untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimum ini. Jadi seperti apa? Jadi langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah silahkan dalam web browser itu masukkan link ini. Jadi https://pusmenjar.kemdikbud.go.id. Jadi silahkan ketikkan ini https kemudian pusmenjar.kemdikbud.go.id/akm. Jadi ini silahkan ketikkan. Nah, nanti setelah melakukan pencarian ini, nanti akan muncul webnya itu seperti ini. Jadi di sini kita akan bisa lihat contoh soal. Menunya itu, jadi ini level pembelajarannya itu untuk kelas 1 dan kelas 2. Ini kelas 3 dan kelas 4. Dan ini. Jadi di sini ada penjelasannya. Jadi silakan untuk dilihat terlebih dahulu seperti apa penjelasannya. Nah, kemudian yang berikutnya di sini kita juga bisa melihat apa itu AKM. Jadi seperti apa itu AKM, kemudian kita bisa lihat video sosialisasi. Ini seperti video-video di sini. Kemudian ada contoh soal, dan yang terakhir itu yang patut kita coba. Kenapa? Karena tentu ini adalah hal yang baru bagi kita. Jadi apalagi untuk jenjang anak-anak di kelas SDMI atau di kelas 5 SDMI yang sekarang kelas 4. Maksudnya yang sekarang kelas 4, kemudian yang nanti akan menginjak di kelas 5, itu akan dihadapkan pada pelaksanaan asesmen nasional yang akan dilaksanakan di bulan September dan bulan Oktober ini. Nah, seperti apa? Jadi supaya nanti kalian tidak merasa canggung, tidak merasa bahwa ini hal baru, silahkan kalian bisa lakukan tes tersebut dan melakukan uji coba tes tersebut dan ikuti apa yang akan saya berikan ini. Jadi silahkan untuk klik ayo coba. Nah, nanti di sini ada pilihan. Jadi silahkan ini sesuaikan. Kalau misalnya kita mau mencoba untuk jenjang SDMI, silahkan tinggal klik SDMI. Kalau SMPMTS, tinggal klik SMPMTS. SMA, Aliyah, dan SMK tinggal coba. Nah, jadi di sini ada materinya itu ada dua, ada literasi dan numerasi. Ada literasi dan numerasi. Jadi seperti apa? Jadi ini. Jadi dalam asesmen kompetensi minimum itu ada 5 bentuk soal. Jadi nanti kalian ketika mengklik atau ketika membuka, ketika melakukan uji coba pada pelaksanaan AKM ini, yang perlu kalian atau yang perlu rekan-rekan pahami itu ada 5 bentuk soal. Jadi yang pertama itu pilihan ganda, multiple choice, itu seperti biasa, seperti ujian-ujian sebelumnya. Jadi ada pilihan-pilihan ganda seperti option A, B, C, D, dan E misalnya. Nah, itu seperti biasa. Jadi murid hanya bisa memilih salah satu jawaban yang benar. Jadi tidak bisa memilih lebih dari satu. Nah, kemudian yang kedua itu ada pilihan ganda kompleks. Murid dapat memilih lebih dari satu. Jadi seperti apa sih pilihan ganda kompleks? Nanti kita akan lihat di soal seperti apa. Jadi untuk pilihan ganda kompleks itu murid bisa memilih lebih dari satu jawaban yang dianggap benar. Bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga itu menjodohkan. Murid menjawab dengan cara menarik garis dari titik sebelah kiri ke titik sebelah kanan. Jadi awas, jadi dari kiri dulu ke kanan. Jadi nanti dijodohkan antara kolom yang kiri dengan kolom yang kanan misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang keempat itu ada isian singkat.
Isian singkat itu murid dapat menjawab berupa bilangan, kata-kata dengan menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Jadi ini jawaban-jawaban pasti. Seperti perhitungan matematik misalnya, jawabannya 1 tambah 1 sama dengan misalnya 2, itu jelas, itu isian singkat. Nah, kemudian yang terakhir itu untuk uraian. Jadi uraian itu ini seperti esai lah, seperti itu. Jadi menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan. Jadi itu pemahaman pribadi. Mungkin silahkan seperti apa itu uraian. Jadi dan esai. Nah, kita akan coba lanjut. Saya di sini akan mencoba untuk jenjang SD dan MI. Kenapa SD MI? Karena mungkin kalau jenjang SMP, MTS, Aliyah dan SMA itu kita sebelumnya juga sempat atau sering dihadapi dengan pelaksanaan ujian nasional, dan tentunya soal-soalnya itu mirip-miripnya seperti ini gitu, seperti AKM ini. Tapi untuk jenjang SDMI mungkin ini yang pertama, ini perdana bagi rekan-rekan mungkin melaksanakan proses ujian ini. Nah, oke, saya akan coba yang SDMI, kemudian lanjutkan. Nah, nanti akan otomatis muncul user dan password. Jadi silahkan, ini tidak perlu dirubah, tidak perlu diapa-apakan, tidak perlu diedit, maksudnya tinggal langsung login-kan saja. Login-kan. Nah, ini juga tidak perlu disimpan sandinya, silahkan. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ada konfirmasi data peserta. Jadi karena ini adalah uji coba, jadi nama kode NIK dan nama pesertanya ini masih seperti ini. Nah, ini token yang harus dipahami, ini token. Jadi silakan token ini disimpan, diblok terlebih dahulu, kemudian disimpan, disalin. Nah, silahkan masukkan ke token di sini. Kita pastikan. Nah, karena ini token yang penting ini. Jadi supaya bisa membuka ke halaman berikutnya ini harus menggunakan token ini. Nah, silakan ketikkan nama peserta. Misalnya nama peserta di sini, nama saya saja. Hari, tanggal, bulan lahir silakan. Ini opsional ya, jadi tidak mutlak harus sesuai gitu, karena ini yang namanya juga uji coba. Jadi kita mencoba aplikasi ini seperti apa, ujian AKM ini seperti apa. Nah, kemudian yang berikutnya setelah melakukan mengisi identitas-identitas yang dianggap harus diisi, silahkan langsung klik submit. Yang ini submit, yang warna biru. Nah, setelah klik submit ini, di sini akan tertera nama kita, nama yang tadi kita inputkan. Kemudian di halaman depan ini ada konfirmasi tes. Jadi waktu tesnya itu 60 menit, dimulai dari sekarang pukul jam 10.38 ini. Jadi 60 menit dari sekarang itu waktu akan berjalan secara otomatis. Nah, silahkan diklik mulai. Nah, langsung kepada soal dan isian ini seperti ini. Nah, bagi anak-anak yang mungkin akan mencoba ini, jadi sebentar saya mungkin akan jelaskan dulu fungsi-fungsi menu yang ada dalam web ini atau dalam ujian ini. Yang pertama ini untuk ukuran, mulai dari kiri dulu. Ini untuk ukuran soal. Jadi silahkan dipilih. Jika dirasa soalnya terlalu besar bisa diperkecil. Jika dirasa kurang besar, ini silahkan diperbesar. Nah, ini ada 3. Nih, jadi tinggal klik saja mau yang kecil, yang sedang, atau yang besar. Seperti itu. Nah, ini. Jadi ini yang disebut dengan pilihan ganda. Jadi silahkan untuk dibaca terlebih dahulu. Kemudian apa permintaan Siti dan Udin misalnya. Ingin bersekolah misalnya. Kalau ini pilihan ganda jelas tidak bisa memilih lebih dari 1. Nah, ini pilihan ganda atau multiple choice seperti biasa. Nah, kemudian di sudut kanan, di sini di pojok kanan ada informasi soal. Kita akan coba klik informasi soal. Sudah muncul sisa waktu di sini, dan kemudian daftar soal. Nah, ini daftar soal. Ini silakan jika dirasa misalnya soal nomor 1 terlalu sulit, dan karena waktu kita terus berjalan, kita mau lanjut misalnya langsung ke nomor 8, itu silakan. Tinggal diklik di sini. Tinggal diklik di sini, mau langsung lanjut ke nomor berapapun silakan. Nah, ini penjelasan untuk yang di atas. Kemudian yang di bawah ini yang tidak kalah pentingnya.
Mari kita kembali ke nomor 1 saja. Oke, nah ini. Jadi di sini ada pilihan untuk warna merah itu soal sebelumnya. Jika kita ingin kembali ke soal sebelumnya, kemudian yang warna kuning itu jika kita menjawabnya itu ragu-ragu. Nah, apa maksudnya ragu-ragu? Jadi ketika kita mengklik ragu-ragu, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, nanti ini akan ada peringatan. Jadi setelah selesai nanti akan ada peringatan bahwa ada beberapa soal yang kita jawab ragu-ragu. Jadi mungkin kita akan kembali lagi, akan mencoba lagi untuk membaca soal tersebut, kemudian akan memperbaiki lagi, dan tentunya nanti tinggal dihilangkan centangnya saja. Kemudian soal berikutnya. Nah, ini juga sama pilihan ganda. Misalnya kalau ragu-ragu, kita akan coba ragu-ragu. Soal berikutnya, ini soal berikutnya itu untuk maju ke soal berikutnya. Misalnya kalau dari soal nomor 1 untuk pindah ke nomor 2 itu. Nah, ini benar salah. Ya. Silakan misalnya dari teks ini di atas, penjelasan di atas, misalnya ini pernyataannya itu di bawah ini. Jadi mana yang dianggap benar dan mana yang dianggap salah misalnya. Silahkan, kita hanya contoh ini. Jadi kita akan ngisinya. Nah, ini untuk jawaban singkat ya, jawaban singkat. Ini juga. Nah, ini. Jadi yang tadi yang dimaksud dengan menjodohkan itu seperti ini. Jadi pastikan bahwa kalian sudah mengklik layar di sebelah kiri dulu di sini, kolom sebelah kiri dulu. Jangan langsung ke kanan. Karena kalau kanan dulu, ini tidak akan bisa keklik. Jadi harus di kiri dulu. Misalnya suka bernyanyi, seperti ini. Nah, silakan. Kemudian lanjut misalnya. Ini jawaban untuk uraian. Jadi ini bisa panjang sesuai dengan apa yang akan kita jawab. Nah, ini juga kita akan coba ngarang saja. Karena ini hanya tes. Maksudnya ini hanya karena kalau saya lakukan secara baik-baik, itu nanti akan membutuhkan durasi yang lama. Jadi yang penting kalian bisa memahami atau bisa ada gambaran bahwa oh, ini soal AKM itu seperti ini gitu. Jadi silakan, ini wajib dilakukan. Kalau menurut saya ini wajib dilakukan karena memang ya ini penting buat kalian gitu. Buat rekan-rekan ini sangat penting. Jadi silahkan, mungkin ini bisa dicoba untuk guru terlebih dahulu sebelum nantinya disebarkan atau mungkin nantinya dilakukan oleh siswa-siswa. Jadi mungkin guru-guru bisa mencobanya terlebih dahulu. Seperti apa sih gambaran soal AKM tersebut gitu, untuk yang nanti akan diujikan kepada anak-anak kita. Oke. Ini kita akan coba terus. Nah, ini juga kita tidak harus mengisi semua soal. Jadi misalnya kita dianggap sudah, silahkan kalau mau konfirmasi kita ke soal yang terakhir. Oh, ini soal terakhir nomor 21. Berikutnya. Nah, ini. Jadi ketika soal di akhir, itu kita klik berikutnya, itu nanti akan ada istilah konfirmasi tes. Jadi kalau kita mau selesai tinggal selesaikan, kalau mau kembali tinggal kembalikan. Nah, di sini kita misalnya tadi ada yang jawab ragu. Nah, di sini tertulis atau warnanya itu beda kuning di sini. Warnanya itu akan kuning karena kita tadi menjawab ragu-ragu. Nah, misalnya kita akan kembali ke soal tersebut karena kita menjawab kuning. Misalnya kita rubah tadinya pekerja keras sekarang menjadi pemalu. Berikutnya kita lanjut ke soal nomor 21 untuk melakukan konfirmasi akhir. Berikutnya, nah kita anggap ini selesai. Jadi silakan selesaikan. Nah, nanti ada review hasil. Jadi ada review hasil itu maksudnya, jadi kita itu bisa lihat hasil jawaban kita, kemudian dibandingkan atau disandingkan dengan kunci jawaban yang seharusnya. Nah, seperti ini. Jadi jawaban kita itu A, kunci jawabannya A, berarti kita benar. Kemudian ini nomor 2, jawaban kita B, kemudian kunci jawaban itu harusnya A.
kita salah. Dan ini soal yang tidak kita isi. Seterusnya, nah sehingga nanti ini bisa dijadikan gambaran mungkin untuk rekan-rekan guru. Ini bisa jadi gambaran supaya melihat pemetaan sampai sejauh mana anak-anak kita bisa mengerjakan soal AKM ini. Nah, untuk selanjutnya, ini ada dua pilihan, ada logout atau unduh hasil. Silahkan diunduh hasilnya, ini sebagai pegangan mungkin buat rekan-rekan guru yang akan melakukan uji coba kepada anak didik atau kepada peserta didik yang akan melakukan ujian nasional ini atau AN ini. Kita akan coba buka seperti apa. Nah, jika ini dirasa sudah selesai, tinggal logout saja. Klik logout. Nah, jadi ini kembali ke dashboard utama ya, ke pilihan utama yang di awal. Silakan untuk yang jenjang SMP, MTS, SMA dan SMK untuk mencobanya, silakan. Jadi ini tidak terpaku pada murid. Jadi ini alangkah baiknya dicoba terlebih dahulu oleh rekan-rekan guru sebelum nantinya mungkin bisa diuji cobakan untuk anak-anak yang akan melakukan asesmen nasional ini nanti di bulan September dan bulan Oktober. Nah, ini hasil yang tadi kita download. Jadi supaya kita tahu gitu. Jadi seperti apa sih sampai sejauh mana anak-anak bisa mengerjakan soal AKM ini. Nah, seperti itu. Oke, jadi mungkin itu yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sekali lagi ayo kita coba aplikasi ANBK ini, kemudian kita sampaikan kepada anak-anak untuk selalu mencoba uji coba ini. Jadi supaya nanti ketika pas pelaksanaan asesmen itu anak-anak tidak merasa bahwa ini hal baru. Jadi karena sudah terbiasa, jadi nantinya akan lebih enjoy, akan lebih mudah memahami tentang soal-soal yang akan diberikan dalam asesmen nasional ini. Oke, bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.